Polisi akhirnya menangkap koboi jalanan bersenjata api yang mengancam pengemudi taksi online. Pelaku ternyata menggunakan plat nomor mobil dinas Polri palsu dan juga identitas palsu. Presiden Joko Widodo harus berganti mobil setelah kendaraan kepresidenan tersangkut di jalanan rusak saat membuktikan langsung hancurnya aspal di Provinsi Lampung. Setelah 64 tahun, untuk pertama kalinya Kamboja menjadi tuan rumah olahraga negara-negara Asia Tenggara dan upacara pembukaan digelar meriah. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Yasmin. Selamat pagi Camar, apa Sudah kabar? weekend lagi, luar biasa baik. Ini habis ini mau kemana rencananya? Jalan-jalan? Rencananya mau siaran lagi. Oh, siaran lagi. Kita Tetap kerja hari ya. ini. Tapi nggak apa-apa ya Yasmin ya. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasmin Antania. Dan saya Camar Henda, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, tanah persawahan di lereng bukit Desa Tumpak Palem, Ponorogo, Jawa Timur bergerak dan longsor. Warga yang merekam kejadian tersebut panik dan juga histeris. Ya Allah, Allahu Akbar ya Allah. Warga Desa Tumpak Palem, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Jawa Timur, panik dan histeris saat tanah persawahan di lereng bukit tiba-tiba bergerak turun dan longsor. Peristiwa ini terjadi 2 kali di hari yang berbeda. Tanah ambles dalam 7 meter dan bergerak 200 meter menuju aliran sungai. Longsornya tanah ini diduga karena banyaknya air di dalam tanah akibat hujan deras. Yang mana? Yang kena? Paling atas, Mas. Itu turun berapa meter, Pak? Nggak ada 7 meter, Mas, itu. Ini tanamannya apa ini? Padi. Itu sekitar jam 7 ada gerakan longsoran yang cukup besar dan kebetulan juga masyarakat pada waktu itu kan mau memupuk ini Padi. sawahnya, padinya sekitar 1.400-an meter persegi. Tapi pagi tadi ada tambahan sekitar panjangnya sekitar 6 meter. Lahan yang terdampak longsor mencapai 1.400 meter persegi. Tidak ada korban akibat peristiwa ini. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang melanda Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang, Jumat petang. Banjir juga menerjang 6 kecamatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan memaksa warga untuk mengungsi. Video amatir merekam gubuk petani yang hanyut terbawa aliran Sungai Cihonje, Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat, Jumat sore. Sungai Cihonje ini meluap hingga ke hilir, yaitu Sungai Cilelei. Meluapnya sungai usai wilayah Sumedang diguyur hujan deras. Lebih dari 50 hektar sawah yang siap dipanen pun rusak akibat luapan sungai. Selain Sungai Cihonje, Sungai Citandu dan Citengah juga meluap. Pengunjung tempat wisata yang berada di bantaran sungai pun terpaksa dievakuasi. Berapa jam tadi hujan, Pak? Ada 2 jamnya. 2 jam dari jam 1-an lah. Kesini mah nggak hujan, cuma hujan di daerah desa Ulu, Budi, desa Cipancar, Citengah. Ketinggian air tadi berapa meter, Pak, di sini, Pak? Ya, semeter setengah lah, tinggi 2 meter setengah. Di beberapa tempat wisata seperti di River Inn, di Kalana ada yang memang sedang melakukan kegiatan. Di saat sebelum banjir atau sebelum air itu naik, kita dorong untuk keluar bersama dengan aparat untuk meninggalkan tempat dulu sampai baik. Dan baru saja kami karena cuaca meskipun sudah landai, sudah bagus, namun kita untuk menjaga sesuatu hal yang terjadi, kita dorong si peserta itu mencari tempat lain dan dari pihak pengelola untuk mengarahkan ke Kampung Karuhun. BPBD Sumedang mengimbau warga agar tetap waspada selama cuaca ekstrim. Pasalnya, banjir bandang kerap melanda kawasan wisata ini dan pernah menelan korban jiwa. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Heva, iNews melaporkan. Arus deras banjir melanda 6 kecamatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bahkan sejumlah rumah panggung milik warga tersapu banjir yang terjadi akibat hujan deras sejak Kamis siang.
Dampak terparah dirasakan warga di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali. Debit air di wilayah ini mencapai hingga 1 meter. Akibatnya sejumlah warga terpaksa mengevakuasi ternak miliknya ke tempat yang lebih aman. Deras memang mulai dari dalam. Hujan ya? Baru ketemu juga Muara air laut. ya? Muara, iya. Lagi naik ya? Iya. Di sini ketinggian air ini sampai ini Sekitar 1 meter ini. 1 meter ya? Hingga kini ratusan warga masih mengungsi ke tempat yang lebih aman, sementara tim SAR dan petugas gabungan bersiaga di lokasi untuk membantu mengevakuasi warga terdampak. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal pengangkut garam tenggelam di Sumeneb, Jawa Timur. 2 orang anak buah kapal berhasil diselamatkan, sementara 1 lainnya masih dinyatakan hilang. Dua anak buah kapal ini ditemukan terombang-ambing di perairan Pulau Gili Genting, Sumeneb, Jawa Timur. Hanya menggunakan baju pelampung dan jerigen, mereka harus bertahan di laut lepas bergelombang besar. Mereka pun kemudian dievakuasi kapal perusahaan pengeboran migas dengan ditarik menggunakan ban penyelamat. KM Jaya Makmur pengangkut garam yang sebelumnya mereka tumpangi tenggelam akibat bocor di bagian kiri. Kapal diduga kelebihan muatan. Kira 3 jam itu atau 2,5 jam itu ini perahu di sebelah kiri bengkak itu bocor. Sebelum tenggelam ya sempat dilakukan dan cuma ngikat tali, ngikat apa itu kayu nyari penyelamat sama trigen. 1 ABK-nya sampai saat ini belum ditemukan atas nama Eko. Sedangkan untuk kondisi kapal dinyatakan tenggelam diduga akibat kelebihan muatan dan bocor. Terjadi bocor di lambung sebelah kiri. Basarnas dibantu Polairut Sumeneb mencari 1 ABK yang hilang. Sebelum tenggelam, KM Jaya Makmur mengangkut garam dari Srese Sampang menuju Paiton. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka penodongan terhadap sopir taksi online yakni Daniel Setiawan menggunakan identitas palsu yang namanya sama dengan dirinya. Tersangka ditangkap polisi di sebuah apartemen di kawasan Tangerang, Banten. Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat menangkap tersangka penodongan terhadap sopir taksi online di sebuah apartemen di kawasan Gading Serpong, Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi juga menyita plat nomor kendaraan yang setelah diperiksa penyidik merupakan plat nomor palsu. Tidak hanya itu, pistol yang digunakan tersangka untuk mengancam korban juga disita. David Yulianto, laki-laki, tertulis di KTP adalah pelajar dan mahasiswa. Dalam keterangannya, yang bersangkutan adalah merupakan karyawan swasta. Kemudian alamat di sini tertulis Jalan Arko Raya nomor 6 RT 02 RW 7 Duren 1000 Bojongsari Kota Depok, Jawa Barat. Tersangka David Yulianto bahkan memasukkan identitas kartu tanda penduduknya. Alamat yang tertera di Komplek Polri Jalan R nomor 25 RT 10 RW 6 Ragunan Pasar Minggu tidak berdomisili di alamat tersebut. Pemilik rumah menyampaikan bahwa anaknya memang bernama Daniel Setiawan, namun bukanlah pelaku pemukulan. Pihak kepolisian pun sudah memintai keterangan kepada Daniel yang identitasnya digunakan oleh tersangka. Hanya mungkin dari samping agak mirip ya, tapi kalau lihat kondisi tubuhnya memang jauh berbeda gitu. Ya kan kalau nggak dikasih jalan. Mau dikasih jalan apa? Lu kok gua ayah, jalan lu. Slow pak. Sebelumnya, video yang direkam penumpang taksi online saat seorang pria pengemudi mobil berplat dinas memaki dan menganiaya sopir taksi online viral di media sosial. Tidak hanya itu, pria tersebut juga menenteng senjata dan terus memaki sopir taksi online untuk meminta turun dari mobil. Insiden pemukulan dan pengancaman ini terjadi di ruas tol Janger Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang anak berusia 10 tahun terlindas sebuah mobil minibus di Jalan Pekapuran 2 Gang Tambora, Jakarta Barat. Nyawa korban tidak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun terlindas mobil di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kamera pengawas merekam pada saat insiden ini terjadi, korban sedang bermain bola bersama rekan sebayanya. Korban berperan sebagai kiper dan dalam posisi duduk saat minibus menabrak korban dari belakang. Diduga, sopir tidak melihat korban karena sedang bermain ponsel ketika sedang mengendarai. Korban adalah seorang anak-anak umur 10 tahun, warga sekitar, sedangkan pengemudi atau pelaku itu juga warga sekitar berjenis kelamin perempuan umur 19 tahun. Kami menerima info awal itu dari pengurus RW setempat, kemudian Polsek Tambora meluncur ke TKP. Polsek Tambora berhasil mengamankan lokasi sehingga tidak terjadi aksi massa. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Korban kini telah dimakamkan di TPU Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Sementara kasus ini kini ditangani Laka Lantas Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petugas SPBU di Kabupaten Ogan Ilir tewas setelah tertabrak bus jurusan Sumatera Aceh. Polisi menahan sopir dan kenek bus untuk penyelidikan. Sebuah bus akap menabrak seorang petugas SPBU di Jalan Lintas Timur Kecamatan Indralaya Raya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada Jumat sore. Puluhan warga yang berada di tempat kejadian berupaya menghentikan laju bus yang diduga hendak kabur. Sementara tubuh pemuda yang diketahui bernama Rian, 27 tahun, tewas di tempat kejadian. Menurut kesaksian salah satu petugas SPBU, kejadian bermula saat bus jurusan Aceh hendak mengisi bahan bakar jenis solar, namun sedang kosong. Bus kemudian melaju dan menabrak petugas SPBU yang tengah menunggu konsumen. Korban terlindas dan terseret sejauh 5 meter. Solarnya api. Langsung tancap gas. Oh, tancap gas. Posisi maju atau mundur bisnya? Maju. Nak ngantri ke solar. Dan solarnya habis. Oh, solarnya habis. Jadi bis, dia nak pergi lewat sini. Ngebut tak posisi bisnya tadi? Ngebut. Tadi posisi kawannya tadi lagi melayani atau lagi duduk? Lagi duduk, yo. Dia tak tahu tiba-tiba karena ngebut mobil itu ya. Setahu kita, kawan yang lagi duduk nih ada upaya beranjak dah, ada mobil ngebut sempat ini dah, lari dah tadi. Tiba-tiba duduk. Usai kejadian tersebut, korban langsung dibawa ke rumah keluarga, sementara bus akap beserta sopirnya dibawa ke kantor Satlantas Polres Ogan Ilir untuk menjalani pemeriksaan intensif. Diduga sopir bus mengantuk karena perjalanan jauh dan polisi akan lakukan penyelidikan untuk membuktikan penyebab kecelakaan tersebut. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Novan Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial video yang memperlihatkan dua bus TNI Angkatan Laut menerobos dengan cepat perlintasan kereta api di Malang, Jawa Timur. Kini kedua sopir bus tengah diperiksa oleh polisi militer Angkatan Laut. Viral di media sosial, video amatir yang merekam dua bus Lantamal 5 Surabaya menerobos perlintasan kereta api di Jalan Kolonel Sugiono, Malang, Jawa Timur. Bus yang terakhir melintas bahkan hampir tertabrak lokomotif tanpa gerbong. Pihak Lantamal 5 Surabaya menyebut, bus sedang menjemput sekitar 40 siswa dari Larudal Juanda menuju Lapetal, Kota Malang. Pengemudi bus Koptu JC dan Serda AW mengaku lokasi dalam keadaan gelap dan keduanya tidak memahami medan. Bis ini sempat berhenti. Kemudian kebetulan di lintasan itu tidak ada palang pintunya. Bis ini berhenti, di depan ada sepeda motor, kemudian kereta Pertamina lewat. Setelah kereta Pertamina lewat, karena tidak ada palang pintunya, sepeda motor itu maju. Kemudian bis ikut maju gitu. Ternyata setelah kereta
Pertamina itu ternyata masih ada kereta yang akan lewat, lokomotifnya. Kedua pengemudi kini masih diperiksa di Polisi Militer Angkatan Laut dan akan dikenakan sanksi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.